Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim kandidat kepala daerah yang diusung partainya di Pilkada Serentak 2024 menang di 14 provinsi dan 247 kabupaten kota. Klaim tersebut berdasarkan data hasil perhitungan formulir C1 hasil yang dilakukan internal partai. Hal ini diungkapkan Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan Minggu 1 Desember 2024. Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian Pak Adian Apitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan, PDI Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh di kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, kini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi, ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masington yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan. Sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masington bisa memenangkan. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah saya sampaikan, Tebing Tinggi, kota Tebing Tinggi, tidak pernah dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk, kita berhadapan dengan mantan Kapolda, yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung. Riau, itu wakil gubernur. Jambi, Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PDI Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas
eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, termasuk di Sumatera Barat, itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Rio, ya, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran. Karena itulah tadi saya menghubungi Saudari Cica Kuswoyo untuk meminta izin agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi lagu wajib ya bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia Raya ini kembali ke Jakarta. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan, ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran, terhadap membangun peranatan-peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa mati 1, tumbuh 1000. Itu PDI Perjuangan. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Pak Ahmad Basarah, Pak Jarod untuk Sumatera Utara, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, di dalam demokrasi, di dalam pilkada, menang dan kalah itu adalah hal yang wajar. Pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah di dalam meraih kekuasaan. Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam pilkada, ya, apakah nilai-nilai demokrasi, norma-norma demokrasi, norma-norma pilkada itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak? Apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga melekat ada etika moral dalam diri seseorang maupun negara, supaya dia tidak membabi buta. Kasus di Sumatera Utara itu sangat jelas, di mana kita sendiri berhadapan dengan Mas Bobi Nasution, mantu mantan Presiden Jokowi, yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan parcok, menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, rekaman, kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Persoalannya seperti terjadi di Kota Medan misalnya, ternyata penyelenggara ada oknum-oknum yang sudah masuk angin. Sehingga banyak laporan-laporan yang diberikan kepada Panwas itu diabaikan. Politisasi bansos misalnya, bukan hanya membagikan beras nasional atau Bobi Nasution, tapi juga dengan amplop. Ya, secara tersebar, secara merata di beberapa wilayah. Termasuk juga intimidasi
Parcok kepada kepala desa untuk dijadikan sebagai tim sukses di dalam menggalang suara, dan ada oknum-oknum di Kapolsek, di Polsek untuk mengamankan suara itu. Saudara sekalian, saya bertemu dengan beberapa teman di sana, termasuk para kepala desa yang diintimidasi oleh Parcok. Saya bilang sebaiknya kau bicara apa adanya dan mau bersaksi. Tapi dia takut. Kenapa? Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya. Terutama di dalam pengelolaan dana anggaran desa. Semuanya dicari oleh mereka sehingga mereka ketakutan. Inilah bentuk intimidasi secara senyap. Dan dia mengatakan pada saya, mohon maaf Mas Jarod, saya tidak berani. Di beberapa wilayah itu dilakukan secara masif. Praktek-praktek seperti ini adalah praktek-praktek yang melanggar sisi norma, aturan, termasuk moral dan etika. Bukan persoalannya misalnya calon kita kalah suara, bukan itu. Sekali lagi kalah menang adalah hal yang lumrah. Tapi cara untuk meraih kemenangan itulah yang kita persoalkan. Oleh karena ini menjadi pengalaman kita, sisi-sisi gelap demokrasi telah terjadi. Termasuk di dalam Pilwali Kota Medan. Bagaimana Kota Medan kemarin dihajar hujan deras dan banjir di mana-mana. Itu menunjukkan kemampuan saudara Bobi Nasution tidak mampu di dalam mengelola dan menata dan membangun kotanya. Dan bagaimana saudara-saudara kita di sana kesulitan untuk bisa datang ke TPS sehingga ada pilkada susulan di sana. Berbagai macam hal-hal yang sifatnya integritas dan kapasitas seseorang ini menjadi tidak bisa dipertanyakan apabila secara masif dilakukan politisasi bansos dan intimidasi oleh Parcok maupun mengerahkan dari ASN, terutama PJ Kepala Daerah. Ini kasus di Sumatera Utara. Demikian Pak Jajan, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pada rekan-rekan pers, kalau tadi provinsi PD Perjuangan menang 14 di kabupaten kota, dari data sementara menang di 239 kabupaten kota. Nah, selanjutnya kepada Pak Ahmad Basarah.